Anggota kelompok 7, Nur Asya Jamil, Safira Rizky Astiza, Ahmad Sucipto. Untuk anak hiperaktifnya di sini masih siswanya ada ya Ibu? Sekitar berapa? Kalau anak yang hiperaktif itu tergantung hiperaktifnya. Hiperaktif yang seperti apa? Sampean pengen yang hiperaktif murni atau hiperaktif yang hanya gangguan sebagai gangguan penyerta saja? Karena kalau di sini kan ada yang beda-beda, Mbak. Jadi ada yang memang hiperaktif murni untuk anak ADHD, saya buka kacamata aja lembab. Atau anak-anak hiperaktifnya itu karena sekedar itu sebagai gangguan penyerta saja. Lah yang sampai pengen amati itu yang mana? Kenapa? Yang ADHD yang murni. Yang murni. Iya. Kalau yang ADHD ada berapa ya? Kalau yang sudah masuk SLB-nya 3, tapi yang terapi ada beberapa, tapi saya masih belum maksudnya belum memastikan dia itu ADHD murni atau hanya gangguan penyerta. Jadi sebelum masuk SLB itu masih direhabilitas dulu ya Ibu ya? Iya, jadi ada istilahnya intervensi dini ya. Kalau di sini ada seperti itu. Jadi sebelum masuk ke SLB-nya anak-anak diintervensi dini dulu. Jadi baru kalau dia sudah bisa, katakanlah bisa diklasikalkan, baru kita klasikalkan seperti itu. Ini sebelumnya mohon maaf ya Ibu, karena saya pribadi dan teman-teman saya ini memang baru pertama kali mengunjungi SLB. Jadi mungkin pengetahuan kami tentang SLB masih sangat nol sekali seperti itu. Nah, kami mau nanya untuk rehabilitas itu kalau anak normal itu setara dengan TK mungkin ya Ibu? Bukan.
Jadi kalau untuk di kelas di yang sebenarnya gitu ya, di pendidikan khusus itu proses pendidikan anak itu mulai dari asesmen, penilaian awal. Penilaian awal itu dimulai dari observasi, studi ini apa, literasi banding, jadi dari tenaga ahli juga gitu ya. Jadi nggak cuma observasi aja, jadi ada hasil tes dari dokter tumbuh kembang, mungkin ada dari tes dari psikolog atau ya dan lain-lain lah. Seperti itu. Baru setelah asesmen anak diproses dengan intervensi dini itu tadi. Perilaku impulsif, bukan kurang peka terhadap perangsang. Jadi apa ya istilahnya, impulsif itu kadang ngomong nggak dipikirkan dulu, terus nggak mau nunggu antrian kayak gitu. Jadi seperti spontan itu ya. Jadi dia sulit menunggu giliran lah istilahnya. Kalau kesulitan ngajar anak ADHD itu seperti apa? Kesulitannya ya anaknya susah untuk tenang, mudah terdistraksi, jadi nggak bisa ada gangguan sedikit, fokusnya gampang buyar seperti itu. Biasanya apa yang ibu terapkan kalau semisal si anak sudah fokusnya sudah buyar atau dia sudah sibuk sendiri? Iya itu, jadi sebelum anak itu masuk di kelas itu kan diintervensi dini dulu. Nah intervensi dini itu tujuannya itu adalah terapi ya, apa istilahnya, terapi untuk memfokuskan ininya, pemusatan perhatiannya kayak gitu. Jadi kan untuk anak-anak yang hiperaktif itu, ADHD itu ya kan saya bilang tadi ya, ditandai dengan 3 itu, impulsif, terus inattention ya, susah memusatkan perhatian, terus hiperaktif juga seperti itu. Jadi indikator pokoknya ada 3. Jadi 3 itu yang memang, tapi tidak semuanya pas. Dari semua indikator yang ada itu minimal 6 gejala yang ada baru anak itu dikatakan ADHD. Kalau nggak sampai segitu, kemungkinan besar hiperaktifnya hanya sebagai gangguan penyerta seperti itu. Kalau semisal gangguan penyerta itu perbedaannya apa sama yang dulu? Kalau gangguan penyerta itu biasanya gini Mbak, anak-anak dengan lambat bicara, anak-anak dengan speed delay, atau anak-anak dengan hambatan pendengaran, itu karena dia memiliki hambatan di ininya, di pendengarannya gitu ya, akhirnya dia nggak bisa diem, maksudnya nggak bisa mengikuti instruksi dengan baik seperti itu, sehingga kadang dia semaunya sendiri seperti itu. Nah itu salah satu salah satu gejala yang mengarah ke ADHD, tapi bukan ADHD seperti itu. Jadi anaknya nggak bisa diem, semaunya sendiri gitu ya, kadang muter aja, tapi karena dia tidak tidak bisa mengikuti instruksi yang kita berikan, tidak bisa memahami apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan ke dia seperti itu. Jadi dia akhirnya itu semaunya sendiri, marah, ngamuk, karena pesannya tidak tersampaikan. Biasanya pembelajaran yang efektif untuk anak ABK, khususnya untuk ADHD ini apa itu? Pembelajarannya itu seperti apa yang efektif? Kalau pembelajaran itu sebenarnya sama dengan pembelajaran untuk anak-anak reguler gitu ya. Cuman bedanya sebelum kita memulai pembelajaran, ya anak-anak kita fokuskan dulu. Kita
kita raih fokusnya dulu seperti itu. Kalau nggak seperti itu, kita mau ngomong seperti apapun ya nggak akan direspon sama si anak. Kayak gitu. Jadi percuma gurunya keluar-keluar di depan, kalau anaknya nggak ngerespon kan nggak akan masuk. Iya. Sebenarnya sekalipun sekolah reguler yang susah itu memang menyatukan fokus mereka itu. Iya, betul. Jadi apa ya, infus seperti apa yang diberikan untuk biar fokusnya mereka itu terpusatkan ke medianya atau ke ibunya gitu. Kalau anak-anak kita fokuskan di kontak mata. Jadi memang pelatihan kontak mata itu wajib dan diutamakan. Gitu. Jadi sebelum guru memulai pembelajaran, kontak matanya dulu yang kita raih seperti itu. Melatih konsentrasi, melatih kontak mata, melatih kepatuhannya, itu dulu yang kita utamakan. Setelah kontak matanya dapat, setelah fokusnya sudah itu ada kemungkinan nggak Bu nanti di pertengahan pelajaran Bisa. tiba-tiba buyar? Sering seperti itu, ada distraksi gitu ya, ada di luar kelas temennya ada yang nangis, itu buyar sudah kayak gitu. Jadi memang kalau untuk anak ADHD itu yang diutamakan itu adalah suasana, ya, suasana ruangan, suasana lingkungan kayak gitu. Terus kita jaga moodnya juga seperti itu. Kadang moodnya anak kan berubah-ubah. Kayak gitu. Jadi nggak mesti. Kadang kalau dia lagi ini, ada murid saya yang ADHD itu sekarang ada sekolah di mana? Sekarang sudah SMP deh. Sekolah di ini, SMP Binar itu. Yang baru Reguler ya? iya reguler. Biasa. Itu mungkin inklusi ya Bu? Iya, yang sekolah alam itu yang baru ini, Binar yang di Pandian tuh. Pandian, Kebon-Agung. Itu murid saya di sini. Jadi dia kita intervensi itu mulai dari usia 2 tahun. Usia 2 tahun TK dia sudah mulai sekolah di sekolah umum. Tapi tetap terapinya di sini. Oh, sekalipun sudah sekolah di reguler tetap terapi? Iya, tetap terapi. Cuman kemarin juga kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5 gitu. Ya saya lepas gitu. Jadi dia dicoba di sekolah reguler, tapi tetap orang tuanya tetap konsultasi ke saya. Untuk ADHD ini sebenarnya bisa sembuh dari Katakan sembuh itu apa ya? Karena ADHD ini bukan penyakit, Mbak. kelainan. Bukan. Jadi dia itu sebagai hambatan di perkembangannya anak seperti itu. Jadi sesekali gejala itu pasti akan muncul. Ya termasuk di moodnya itu tadi gitu. Dan ADHD itu bukan anak-anak yang bodoh ya, mereka anak-anak yang pintar-pintar ya, gitu. Tapi karena dia moodnya kadang kurang bagus, konsentrasinya nggak jelas dan gitu, itu yang menyebabkan dia mengalami keterlambatan. Sama autis pun, anak-anak autis itu banyak yang pintar-pintar. Autis itu kan gejalanya mirip ADHD tapi lebih parah. Jadi ada kriteria khusus kalau untuk autis. Jadi dia bukan suatu apa ya? Bukan suatu kecacatan gitu, tapi karena memang ada hambatan di perkembangannya dia, jadi dia nggak bisa sama seperti anak-anak reguler. Kalau seperti anak-anak hambatan pendengaran, ya memang dia terbatas di pendengarannya, nggak bisa diperbaiki, bukan nggak bisa diperbaiki, bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Anak-anak tunanetra pun ya sama seperti itu. Kalau di dalam pembelajaran Bu, anak ADHD sendiri itu tidak mengganggu anak-anak lain apa bagaimana? Kalau tidak ditangani ya pasti akan sangat mengganggu. Karena apalagi di sekolah reguler ya, anak ADHD yang tidak terdeteksi karena dianggap
dia itu hanya sekedar anak nakal kayak gitu ya. Orang tuanya nggak terima kalau anaknya dianggap mengalami hambatan seperti itu. Jadi dia tetap sekolah di sekolah reguler tanpa ada penanganan. Ya pasti gurunya kewalahan, teman-temannya terganggu karena anak ADHD juga kadang itu memiliki agresivitas. Ya entah itu dia menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain, tapi tidak semua. Ada beberapa. Tapi kalau tidak ditangani ya kayak gitu, karena dia muter aja sendiri, nggak ada capeknya, kayak orang kelebihan kayak baterai baru dicas gitu. Untuk perkembangannya baik dari sikap ataupun kognitifnya itu bagaimana? Bagus, rata-rata anak ADHD kognitifnya bagus kalau dia ditangani dengan baik. Ya seperti contohnya murid saya yang di Binar itu sekarang. Jadi dia punya keahlian, dia membuat ya, dia spesialis di bidang karikatur. Lukisannya itu mengarah ke karikatur, kartun ya gitu loh. Dia suka sekali membuat seperti itu sampai difasilitasi sama orang tua. Dia sekarang mengarahnya ke desain grafis. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk anak ADHD ini apa? Harapan saya minimal dia bisa mengatasi hambatannya ya, untuk bisa masuk ke lingkungan umum. Ya seperti anak yang di Binar itu, karena dia sudah bisa dengan bantuan orang tuanya, dia bisa dengan maksimal untuk belajar di sekolah reguler, dia bisa masuk ke masyarakat. Sampai kalau pengen ngelihat di ininya, di YouTube-nya itu ada bagus-bagus gambarnya. Boleh tahu nama? Sean Buffy kalau nggak salah sih. Saya ini anak asli Ibu ya? Iya. Atau anak didik? Anak asli. Anak pertama, Oh, anak anak pertama. pertama saya. Di sini juga terus lembaga ya Bu ya? Iya. Tapi reguler. Maksudnya untuk anak biasa. Iya, luar biasa. Dari TK sampai SMA. SMA di sini. Iya. Dari sini. Perkembangannya waktu awal dimasukkan di SLB sana sampai sekarang itu apa Ibu? Kalau perkembangannya banyak ya Mbak. Dari awal kakak masuk sana itu kan memang gejalanya dia tidak bicara. Dia tidak bicara, kemudian tidak bisa dengan dua arah, dia tidak bisa. Tapi seminggu masuk di Cinta Ananda, dia sudah bisa diperintah. Jadi naruh, waktu itu dia bisa naruh sepatunya sendiri. Sepatunya dia taruh sendiri, jadi udah nggak berantakan lagi gitu dia waktu itu. Tapi kalau untuk bicaranya umur 2 tahun, hampir 2 tahunan lah, 2 tahun nggak apa 2,5 tahun dia baru keluar suara. Kalau yang ini. Kata Ibu yang di sana itu sekolahnya dari TK sudah di sekolah biasa ya Bu? Iya, iya. Jadi tapi kami memang menggunakan 2. Jadi karena kan gini Mbak, Sean ini kan ADHD. Yang ADHD. Jadi kami memang ngerem banget sama hiperaktifnya, karena memang kan dia hiperaktif sekali waktu itu. Jadi memang dietnya itu full dietnya itu emang dari di hiperaktifnya itu memang kami bilang ke Bu Dini untuk mengerem itu dulu, karena memang dia nggak bisa ngatasi dirinya sendiri gitu Mbak. Jadi kalau kayak pusat perhatiannya seperti apa? kalau pusat perhatiannya memang sampai sekarang pun kami harus terus ngasih tahu, walaupun dia seperti apa ya kami harus bilang kakak ayo fokus gitu. Memang dia sudah tahu kalau dia kurangnya di fokus. Jadi memang kami membicarakan hal ini sama Sean. Kami ngasih tahu bahwa kakak itu
harus fokus gitu. Kalau kakak tidak fokus maka kakak akan kehilangan satu ceritanya, satu cerita pelajaran atau apa yang dia sukai, maka dia akan menghilang gitu. Gitu Mbak. Kalau dari ibu sendiri selaku orang tua itu pendampingannya seperti apa ibu? Apa ya Mbak, pada umumnya ya, karena memang saya orang tua perempuan walaupun saya juga guru, saya pribadi sadar diri gitu Mbak, sadar diri kalau saya punya anak berkebutuhan, anak spesial buat saya ya. Jadi memang saya pun tidak menutupi anak saya seperti ini. Jadi saya semua teman-teman dekat saya, semua orang yang bersinggungan sama anak saya bilang bahwa anak saya memang anak berkebutuhan, walaupun memang tidak nampak, karena kan memang dia bukan tunawicara atau tunagrahita gitu kan, jadi dia nggak nampak kan. Cuma memang saya selalu bilang kalau memang kalau nggak ngumpul sama saya bareng seminggu aja, mungkin mereka baiknya enggak sih, dia normal-normal aja gitu ya kan. Mereka tahunya sekarang gitu, masih kecil kan, banyak yang tidak paham bahwa sebenarnya kalau gini ya Mbak, berkebutuhannya si kakak ini seandainya orang Madura itu dianggap biasa aja, dalam artian cuma anak nggak bisa bicara nanti juga bisa ngomong kan gitu kan, kayak anak telat jalan gitu kan, ya udahlah ini gampang, Nanti bisa sendiri. iya bisa sendiri gitu. Cuma awal-awal itu saya memang agak sedikit curiga sama ini gitu, karena dia memang jarang nangis Mbak. Jadi dia itu saya yang sangat mencurigakan itu ketika umur 1 tahun 4 bulan dia jatuh, kemudian giginya patah, dia nggak nangis. Jadi saya ke dokter gigi waktu itu, saya bilang ke dokter gigi, ini ya apa nih kok kayak gini, maksud saya memang saya takut pertumbuhan giginya jelek, saya kayak gitu kan ke dokter gigi. Oh enggak sih, enggak apa-apa kan, masih umur 1 tahun 4 bulan juga, jadi nggak masalah, dia bilang gitu. Cuma kenapa jadi kita nggak nangis, dia nggak nangis gitu, karena seandainya anak nangis, saya sebagai orang tuanya ya, abinya, saudaranya, sepupunya pasti tahu kalau dia jatuh gitu kan. Nah kita nggak ada yang tahu. Cuma waktu tidur itu kakak sepupunya itu kan deket juga ya sama kakak sepupunya itu, dia bilang, mami ini adek makan coklat tapi belum sikat gigi. Oh iyalah nak, saya capek waktu itu karena memang ada acara nikahan di Pamekasan. Kemudian keesokan harinya ponaan saya bilang lagi, mami ini gigi adek coklatnya belum hilang. Ternyata bukan coklat Mbak, potong, di giginya itu potong loh. Kan kami kan jadi curiga loh, kok nggak nangis gitu kan, kalau nangis kan pasti kita dengar semua. Terus saya juga tanya ya, sempet ini juga sama suami, kok kamu nggak apa sih anaknya kayak gini, kok nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu. Akhirnya saya konsultasi sama dokter gigi kalau anak ini nggak nangis. Nah, kemudian kami juga nanya juga kan, ini gimana, ini jadinya aneh kalau anak kayak gini, gigi itu kan sakit banget, apalagi udah hampir habis kena saraf gigi waktu itu, padahal ini sakit sekali gitu kata dokter. Terus saya juga saya lihat juga ya, saya flashback ke belakang, memang banyak sekali keanehan di anak saya. Jadi memang kalau mau nanya ke saya ketika dokter menyatakan anak saya berkebutuhan, kemudian waktu itu juga Bu Dini sebagai psikolognya juga ngomong seperti itu ya gimana ya Mbak, tapi saya bukan tidak menerima anak seperti ini ya, saya terima ya. Kami ya berjuangnya di situ, kami harus ke tumbuh kembang anak Malang waktu itu, karena waktu itu di tumbuh kembang anak waktu tahun berapa ya, itu anak kami tidak diterima karena katanya sih harus 2 tahun, sedangkan saya kesananya 1 tahun 6 apa 7 bulan gitu saya kesana. Akhirnya saya cek telinga karena nggak denger Mbak, Awalnya kalau dipanggil nggak denger, dia nggak nyambung, kalau dia jadi gini dia nggak nyambung, jadi harus diteriakin. Itu pun cuma noleh aja, habis noleh udah dia nggak selesai, udah nggak ini lagi.
Kemudian saya ke sana, saya tanya ini telinganya kenapa, ternyata nggak ada. Ke sungai, aku mau ke gunung, aku mau beli ini, aku beli ini, gua beli ini. Nanti kalau saya lupa satu aja, itu terus diminta. Kayaknya kita belum beli ini deh, kayaknya kita ini deh. Padahal itu hal kecil aja. Enggak, kakak itu belinya di toko itu, enggak di toko ini. Jadi kami harus, ya kebayang aja kalau di Sumenep kali ya, nggak bisa ke toko ini, bisa ke toko ini ya. Kalau di kota gede kan saya harus muter, itu mobil kan capek juga. Kita ajak ngomong, kalau nggak beli itu gimana? Nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa awalnya, tapi nanti di mobil nanya lagi, itu nggak beli ini ya, kita nggak jadi ya beli ini. Jadi kan pada intinya harus beli itu barang, gitu. Sama saya kalau Jadi kesepakatan di awal. iya, memang harus seperti itu. Kemana saja kita bahkan kebetulan suami suka mancing. Abi mancing nggak? Mancing. Oke deh, aku ikut. Jadi saya kalau mancing bisa bedol desa, Mas. Bawa semua, anak-anak saya bawa semua. Jadi orang tuanya mancing, anaknya saya kasih lampu di mobil itu, saya kasih lampu, dia lengkap sama peralatan ininya semuanya, di depan itu si Ade, di belakang itu si kakak. Jadi udah di situ aja. Malam minggunya kita pergi, pandemi kita kan bisa kemana-mana, ya udah gitu aja Mbak. Mau ke pantai, karena kakak itu jarang pengennya. Mami hari ini kita ke pantai yuk, ya kita berangkat. Berarti ada sesuatu yang harus dia kerjakan di pantai gitu. Kadang hal kecil aja. Kayak pengen ketemu sama kerang yang warna putih. Iya, nanti kita cariin di sana, nyelusurin aja. Saya pernah Mas makan makanan dari sini, makanan dari rumah. Itu saya makan di Serra, Bluto. Iya, Mami, kita jalan-jalan. Kemana nak? Jalan-jalan mau yang ada gunungnya, yang ada apanya. Kita berangkat ke sana. Jadi memang kebetulan saya sama suami itu kalau ke dia itu memang yang penting dia tahu alasannya. Mami aku mau beli pensil ini. Kenapa kok beli pensil itu? Iya, itu karena kalau buat mata itu kurang bagus itu. Ininya itu enggak ini, enggak apa. Kita belikan selama kita mampu. Yang penting kan dia sudah tahu alasannya dia. Alasan tidak suka, alasan seperti apa. Saya kasih tahu. Karena dia harus bicara. Saya takut terjadi kayak waktu kecil lagi kan, dia nggak ngomong, nggak apa. Gitu. Dia harus bertanya. Saya kalau udah besar mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Animator, bukan lebih ke desain grafiknya, lebih ke komiknya, lebih suka buat komik. Jadi kemarin juga di dev itu juga ditanyain. Saya mau buat kayak Upin Ipin atau hanya komik yang bergerak. Saya pikir ya, karena kan saya pikir mending Upin Ipin dong Kak, terjualnya juga duitnya lebih banyak kan gitu. Iya, dia nggak mau, dia nempel aja sama karakternya dia. Ya udahlah, dia yang jalanin juga. Udah gitu. Animator pun kalau terjual itu mahal. Iya betul, karena kan kebetulan adik saya YouTube, kerjanya di YouTube di Malang ya, karena adik saya YouTube-nya itu di mainan mobil-mobilan. Nah ya ini kalau sudah kita pulang ke Malang ya sudah di kamarnya adik saya itu udah dia, makanya saya nggak tahu tiba-tiba dia punya YouTube, kemudian dia bisa mengulik semua yang ada di sini. Saya nggak tahu, saya udah nggak mampu, otaknya udah ya dia udah kayak gitu akhirnya. Jadi dia bilang mau beli laptop atau apa ya, saya jelasin laptop kakak tidak semurah laptopnya Abi. Kalau laptop Abi datanya banyak, apanya banyak, udah cukup. Kalau kakak kan harus sama tablet sama apa gitu. Saya kasih tahu kalau harganya itu segitu. Oh mahal ya. Iya, jadi kakak harus menggunakan apa yang kita punya. Yang kita punya aja kerjakan. Kita punya kertas ya udah kertas aja, jangan ke yang lain. Nanti
kalau kita punya rezeki lebih ya kita baru beli itu. Ya kalau kita ngomongin ya bersyukurnya dia mau bisa terima gitu loh Mbak. Nggak kayak dulu. Kalau dulu saya kehilangan TV dulu karena dipecah sama dia. Iya, kalau udah TV-nya nggak nyala, TV-nya bukan itu yang dia maksud, ya digedor Mbak. TV-nya, iya. Enggak, dia digedor kemudian memang tantrum ya, sering tantrum dulu. Ya memang. Jadi saya pun sobek di sini dulu, pernah sampai bekas itu di sini karena dilempar handbrake dulu, itu juga pernah gitu. Ya bersyukurnya dengan arahan dari dokter begini juga kami ikuti semua. Ya alhamdulillah ya Dini itu kepala sekolah. iya Kepala sekolahnya siapa ibu? Kemarin kepala sekolah. kayaknya begini Trisnawati. Iya. Kalau ibu sendiri Saya Ferry. siapa? Ferry. Ferry. Cuma panggilannya saya kalau di sini Ririn. Udah. Oh ini salah satu gambarnya dia. Ini gambar lewat HP. Iya. Oh ini gambar sendiri. Iya. Itu nggak kalah loh sama komik-komik yang sudah Alhamdulillah. Jadi kemana-mana harus bawa kayak gini mas. Saya kalau belanja kalau di sini memang nggak ada ya kayak gini nih. Kan kalau di sini adanya kertasnya yang garis ya, yang begini nggak ada. Saya harus nyari ini kayak gini. Saya nemunya ini di Pamekasan sama di Malang. Saya kalau beli ini bisa 11 box. Saya kalau kayak gini. Jadi memang sudah saya siapkan ini seperti ini karena kalau mau pakai kayak gini berapa rem saya pakainya? Saya pernah pakai kayak gini, saya beli 1 rem itu nggak seminggu, nggak seminggu. Coba makanya saya bilang copot sekali dia kalau badannya kayak gini-gini, ini copot sekali Pak. Makanya udah saya bilang ya, memang sudah stylenya kali ya anaknya seperti itu ya kami siapkan aja. Cuma kalau waktunya masuk kelas, saya ingetin. Saya pun ke ustadz-ustadzanya juga bilang kalau sekarang bapak ibu gurunya saya bilang ketika saya sudah mulai mau ngambil alat gambarnya, saya bilang sudah jangan dibolehkan karena dia harus tahu waktu. Gitu. Ya, sekarang ini udah mulai ini waktu apa ya? Cuma saya jarang marah untuk waktu ya. Maksudnya kami tidak marah, tapi kami mengingatkan. Ya, jadi kalau kayak tadi aja mau zoom dia masih buka kayak gini tuh saya biasanya ngomongnya kayak gini. Ini perasaan hari masih belum hari Minggu ya. Apa jadi buka gambar. Ya bentar itu aja. bisa buat gambar di HP ya? Iya. Ada aplikasinya? Nggak ngerti saya Mbak. Ada? Ada. Aplikasi apa? Oh itu. Saya nggak ngerti. Itu sama kayak gambar di kertas, beda. Oh, beda. Tapi teknik-teknik gambarnya itu sama. Lebih sulit di HP atau di kertas? Apa ya? Sulit dikasih. Kenapa? Kalau ada yang salah diulang lagi, ulang lagi. Yang ini gampang tinggal hapus. Tinggal balik lagi bisa itu. Kalau ini kalau salah harus ganti kertas itu ya. Kalau di stip itu jelek nanti hasilnya. Bukan jelek, ternyata sampai waktu itu. Oh, Udah baik gitu. iya. Enak mana gambar di sini sama di UKDES? Di UKDES itu saya. Terakhir Ibu, ya harapan Ibu untuk Zia ke depannya bagaimana? Harapan saya sebagai orang tua ya yang pasti saya pengen sehat, bertanggung jawab sama dirinya sendiri Mbak. Jadi dia apa ya Mbak,
orang juga bisa melihat kalau anak berkebutuhan juga bisa gitu, dan dia mampu berdiri di hidupnya gitu. Kalau memang komikus adalah pilihannya, ya dia harus bertanggung jawab seperti itu. Kalau saya seperti itu. Makasih ya Ibu. Iya, Bisa nggak mengganggu waktunya Oh mungkin? enggak,